Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Reza Apiani Lestari, Fitrani Sapir, dan Tegar Maulizar. Di sini kami akan membahas tentang ilmu dan masyarakat, ilmu dan budaya, serta sesat pikir. Arti tanggung jawab keilmuan. Istilah tanggung jawab secara etimologis menunjukkan pada dua sikap dasar ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung dan jawab. Tanggung jawab mengandung makna penyebab dalam arti bertanggung jawab atas tanggung jawab dalam arti demikian berarti apa yang harus ditanggung. Tanggung jawab keilmuan adalah suatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, dan menerapkan atau menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Ilmu dan ilmuwan juga wajib menjawab dalam arti merespon dan memecahkan setiap masalah yang diakibatkan oleh ilmu maupun yang tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Tanggung jawab keilmuan menyangkut baik masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Alasannya karena penanganan ilmu atas realitas selalu cenderung berat sebelah. Tanggung jawab keilmuan didasarkan pada kesadaran bahwa ilmu selalu merupakan suatu yang sifatnya masih belum rampung. Artinya, upaya keilmuan tidak dapat meniadakan tanggung jawabnya yang lama, tetapi selalu menampilkannya dalam kesegaran tanggung jawab yang selalu baru. Tanggung jawab keilmuan juga memiliki arti menundukkan manusia pada kedudukan martabat dirinya, sehingga di suatu sisi tidak diperalat oleh ilmu dan ilmuwan demi mencapai prestis dan supremasi, atau di sisi lain tidak tergilas oleh kebodohan dan kemaralatan hidup karena lingkungan setan ketidaktahuan yang melilit dirinya. Sifat keterbatasan tanggung jawab keilmuan. Tanggung jawab keilmuan memiliki sifat keterbatasan dalam arti bahwa tanggung jawab itu sendiri tidak diasalkan atau diadakan sendiri oleh ilmu dan ilmuwan sebagai manusia, tapi merupakan pemberian kodrat. Manusia hanya menerima dirinya dan tanggung jawabnya, serta menjalaninya sebagai sebuah panggilan kodrati dan tunduk padanya. Pandangan tersebut hendak menegaskan betapa pentingnya bagi seorang ilmuwan memiliki suatu kepekaan besar untuk membaca dan menjalankan tanggung jawab keilmuannya secara baik dan tidak boleh memandang dirinya serba bisa, serba oke, dan serba benar. Bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. 1. Tanggung jawab sosial. Ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab sosial. Karena melalui suasana sosial itu, ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. 2. Tanggung jawab keteladanan. Menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. 3. Sikap tanpa pamrih. Menunjukkan pada keteguhan batin atau hati yang tanpa tergoda dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuan baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. 4. Tanggung jawab profesional. Tugas keilmuan menghimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Etika keilmuan. Istilah etika dari bahasa Yunani ethos yang berarti baik, berbudaya, atau beradat. Etika keilmuan merupakan suatu dorongan kejiwaan yang nyata-nyata mempengaruhi dan menentukan bagaimana ilmuwan mendekati dan melakukan kegiatan keilmuannya. Etika keilmuan pada prinsipnya hendak mencerminkan adanya kebangkitan insani. Etika keilmuan dengan demikian telah mengantisipasi perkembangan keilmuan di kemudian hari. Ilmu dan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan masyarakat adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Salah satu dari keduanya saling ketergantungan. Ilmu pengetahuan tidak mungkin ada kalau tidak ada manusia yang mempelajarinya. Sedangkan masyarakat tidak akan bisa disebut kumpulan manusia kalau tidak berpengetahuan. Ada 3 hal pokok bahwa ilmu pengetahuan merupakan sebuah keniscayaan. Pertama, manusia tidak bisa hidup di alam yang tanpa proses. Kedua, manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas dengan segala pencapaiannya, sehingga ia selalu bernafsu untuk membuat sebuah inovasi terbaru. Ketiga, manusia memiliki kebutuhan atas jawaban mengenai pertanyaan tentang makna sebagai suatu yang bersifat imaterial dan batin. Misalnya, pertanyaan tentang makna hidup, tujuan hidup, apa yang terjadi setelah kematian, dan lain sebagainya.
Bentuk ilmu dan pengetahuan, ilmu eksakta, spesifikasi keilmuan yang menitikberatkan pada hukum sebab akibat. Penilaian terhadap hukum-hukum eksakta cenderung memakai metode observasi yang digunakan sebagai cara penelitiannya dan mengukur tingkat validitasnya. Dengan model tersebut, penelitian terhadap ilmu-ilmu eksakta sering mendapatkan hasil yang objektif. Ilmu humaniora merupakan spesifikasi keilmuan yang membahas sisi kemanusiaan selain yang bersangkutan dengan biologis maupun fisiologisnya. Hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan ini lebih tertitik tekan dalam masalah sosiologis dan psikologisnya. Dalam buku filsafat ilmu karya Amsal Bakhtiar dikatakan bahwa ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan keluar dari 4 hal. 1. Empirisme, 2. Rasionalisme, 3. Intuisi, dan 4. Wahyu. Ilmu dan budaya. Dalam disiplin ilmu antropologi budaya, kebudayaan dan budaya itu artinya sama saja. Menurut Koja Raningrat, dalam Munandar Sulaman 1988, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Dalam bahasa Inggris, budaya atau kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin coller, yaitu mengelola dan mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultura juga diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, B. Malinowski dalam M. Munandar Sulaiman 1987 menentukan unsur-unsur kebudayaan dalam 7 unsur universal, yakni bahasa, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, sistem pengetahuan, 6 religi, 7 kesenian. Nah, menurut dimensi wujudnya dalam Munandar Sulaiman 1987 membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu 1. Kompleks gagasan, 2. Kompleks aktivitas, 3. Wujud sebagai benda. Selanjutnya, Kalber dan Smith menjelaskan 3 hal yang menimbulkan perubahan kebudayaan, yaitu origasi, yaitu suatu yang baru atau penemu-penemu baru. Hasil penemuan ini akan menggeser atau memperbaharui yang lama. Difusi ialah pembentukan kebudayaan baru akibat masuknya elemen-elemen budaya yang baru ke dalam budaya yang lama. 3. Reinterpretasi ialah perubahan kebudayaan akibat menjadi atau terjadinya modifikasi elemen-elemen kebudayaan yang telah ada agar sesuai dengan keadaan zaman. Ilmu merupakan bagian dari budaya karena dalam budaya banyak unsur yang terkandung termasuk ilmu itu sendiri. Selanjutnya, perkembangan ilmu akan mempengaruhi perkembangannya budaya masyarakat dan juga kondisi budaya masyarakat mengaruhi kebudayaan ilmu. Ilmu memberikan sumbangan terhadap budaya berupa nilai yang terkandung dalam ilmu, yakni tentang etika, estetika, dan logika. Selanjutnya, ilmu turut membentuk profil budaya bukan saja lewat aspek-aspek teknisnya, melainkan juga dengan jalan memberikan pandangan-pandangan yang membuahkan sikap baru. Dan ilmu budaya membentuk sebuah konsep yang dinamakan ilmu budaya dasar. Hubungan ilmu dan bahasa. 1. Reality. Kenyataan hanya akan merupakan suatu misteri jika tidak diungkapkan atau dinyatakan ke dalam bentuk bahasa. 2. Teori. Teori merupakan tingkat pengertian tentang suatu yang sudah teruji kebenarannya, sehingga teori dapat digunakan sebagai titik tolak terhadap pemahaman lainnya. Ketiga, word. Kata-kata merupakan ide-ide yang sudah diverbalisasikan. Dengan menggunakan kata-kata, maka manusia dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya dan tidak hanya dipendam di dalam hatinya saja. Keempat, third. Pemikiran merupakan produk akal manusia yang diekspresikan ke dalam bahasa. Dengan menyampaikan pemikiran kepada pihak lain, maka segala ide, gagasan, keinginan dapat tersampaikan, sehingga hasil pemikiran kita dapat diketahui dan bahkan mungkin dipergunakan oleh orang lain.
Sesat pikir merupakan kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan dan penggunaan bahasa serta penekanan kata yang secara sengaja atau tidak sengaja telah menyebabkan pertautan atau asosiasi gagasan yang tidak tepat. Kesesatan terjadi karena dua hal, yaitu karena ketidaktepatan bahasa dan ketidaktepatan relevansi. Irving M. Kepi membagi bentuk-bentuk argumen yang rancu dalam dua kelompok besar, yakni keracunan relevansi dan keracunan ambiguitas. Baik, presentasi kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk sesi selanjutnya, kami akan membuka tanya jawab untuk teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Jika ingin bertanya, dipersilakan.